topik reshuffle ini kayaknya masih rame dibicarakan dan saya sekarang ingin ngobrol soal bagaimana kita membaca tentang reshuffle terbaru ya, kaitannya dengan hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, Pak Prabowo dengan Jokowi dan peristiwa politik yang menyertai dan nanti ke depan gimana. Saya ingin ngobrol dengan Bang Yosef Wenas. Halo Bang, Halo Mas Al, halo apa pemirsa, ketemu kabar? lagi. Iya, iya. Ketemunya selalu melalui Zoom sayangnya ya. Belum pernah kopdar. One day kopdar lah ya. One day, pasti, pasti. Mungkin Oktober saya ke Jakarta, nanti kita atur lah. Nanti kita ini, kan itu seru banget kalau Bang Joseph bisa datang di studio gitu. Kita Iya, kita iya. taping di sini gitu, ngobrol di Ya, sini gitu, Bang. insya Allah Jadi Oktober ya. ya Oktober Oktober kan sebentar lagi. Please let me know, please let me know. Iya, ya. Oke, jadi gitu Bang. Ini ada dua hal yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Jadi pertama soal hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, dengan PDIP ya, Hmm. terkait bagaimana kita membaca reshuffle kemarin. Kan waktu sebelum diumumkan kan rumornya kan Menko Polkam yang tadinya adalah orang dekatnya Bu Mega, eh, Pak BG itu akan diganti oleh Pak Mahfud, gitu kan? Tapi ternyata enggak, gitu. Ternyata itu terbantahkan. Kemudian ada narasi yang juga berkembang di medsos, bukan hanya itu, tetapi juga orang politisi PDIP yang sudah di pemerintahan itu juga dicopot. Jadi ada siapa itu yang politikus senior PDIP, Hendrar Prihadi, dicopot dari Iya. jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Iya. Terus juga Wamenhut, Wamenhut, Iya, Sulaiman, Wakil Menteri Sulaiman Kehutanan Umar. Sulaiman Umar itu juga kader PDIP dicopot juga gitu. Jadi ini menggambarkan apa tentang dinamika hubungan Prabowo Bu Megawati atau Gerindra dengan PDIP gitu. Karena sebelumnya ada berita di Tempo itu Prabowo mendapat informasi PDIP berperan dalam kerusuhan demonstrasi. Apakah itu penyebab Budi Gunawan dicopot dari menteri? Gitu. Itu dari Tempo. Kemudian belum lagi yang yang cerita-cerita saya nggak tahu anekdotal gitu Bang bahwa Teddy sama Dasko sama Sugiono menghadap Bu Mega, terus Teddy disemprot sama Bu Mega dimarah-marahin gitu. Terus jadi itu menjadi bagian dari bumbu yang bisa kita pakai sebagai inilah bagaimana kita membaca soal Megawati dan Prabowo. Hubungannya gimana saat ini dan ke depannya. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua soal tetap dari oleh-oleh atau yang tersisa dari cerita mengenai mengenai reshuffle, itu soal hubungan antara Prabowo Jokowi. Jadi ini masih dalam kerangka narasi adu domba Jokowi Prabowo lah, bahwa Prabowo sekarang sudah makin independen. Itu narasinya begitu. Bahwa orangnya Jokowi dipretelin satu-satu gitu ya, dipretelin satu-satu. Sebelumnya ada yang kena kasus kayak Noel, terus Budi Ari dicopot apa gitu. Hmm. Dan narasi ini selektif, artinya pilih-pilih, cherry picking, karena mengabaikan fakta bahwa banyak orang dekatnya Pak Jokowi yang orang lamanya masih banyak di situ. Pak Pratikno, Menteri Keuangan juga orang dekatnya Pak Luhut, Erick Thohir juga masih ada, dan seterusnya. Jadi ini dua hal itu yang ingin kita mendapatkan pencerahan dari seorang Yosef Wenas. Silakan Bang, untuk yang pertama tadi, soal Prabowo Megawati. Oke, makasih Bang Sahal. Eh, jadi dua poin yang tadi Anda sebutkan itu kan sebetulnya hanya kelanjutan dalam versi up to date hari ini dari urusan antara menjauhkan Pak Jokowi dari Pak Prabowo. Lalu yang di sisi lain ada urusan antara Pak Prabowo dengan PDIP juga gitu loh. Jadi masih masih settingnya masih muter-muter. Cuma ini sekarang kan eh, dramanya baru lagi nih ya menyusul reshuffle kemarin gitu. Kemudian dinarasikan seperti itu. Nah, yang terkait dengan Pak Jokowi itu barusan hari ini saya monitor di Solo, Pak Jokowi cukup menghentak itu pernyataannya
eh, atas atas doorstop di rumah depan rumahnya ya, I think. Itu kan beliau eh, menyatakan bahwa kepada relawan sejak awal eh, Prabowo Gibran itu 2 periode. Nah ini belum ada yang nanggepin, ini bakalan rame lagi nih, panas lagi nih. Ini sehubungan dengan kan wartawan seperti biasa mancing, nanya Gibran kok nggak datang ke reshuffle. Ya semua orang tahu kan Pak Wapres itu kan lagi di timur ya, kemudian lanjut ke Ya, Papua Nugini kan, kan ya, ada cek MBG di Papua, langsung terbang ke Papua Nugini, peringatan 50 tahun gitu ya kemerdekaan. Jadi itu konteksnya dan kemudian pertanyaan apa namanya melebar ke mana-mana soal komitmen antara apa Pak Wapres dan Pak Prabowo dan dijawab begitu oleh Pak Jokowi. Nah, kita masih harus tunggu lagi nanti ini yang apa namanya para para buzzer-buzzer ini pasti akan menanggapi itu nih sebentar lagi ya. barusan nih saya lihat itu satu. Hmm, hmm. Terus yang soal PDIP ya ini memang kelanjutan dari cerita-cerita sebelumnya, drama-drama sebelumnya, cuma dalam bentuk sekarang kan reshuffle nih topiknya. Tapi nggak nyambung juga karena sejak awal sebetulnya kita pernah bahas bahwa eh, penempatan siapa di mana dalam kabinet ini sepenuhnya itu kan prerogatif dan kewenangan Pak Prabowo menarasikan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe itu kan sama saja dengan mengecilkan, merendahkan Pak Prabowo itu sendiri gitu loh. Jadi bahwa sekarang diganti si A diganti, lalu si B diganti dan bingung sendiri kan karena yang menarasikan bahwa ada yang disebut dejokowisasi nggak bisa juga ternyata kan nggak valid juga seperti Anda sebutkan masih ada orang-orang yang dalam narasi itu masih bercokol. Ya. Jadi nggak akan Ketua kena KSP, juga. ketua Hah? KSP malah Mr. Q, itu kan juga orang yang dekat dengan Pak Iya, Jokowi juga aja dulu kan, gitu. malah malah dia kental dengan 3 periode Iya, iya. ya kan. Jadi jadi nggak akan kena kalau kalau narasinya seperti itu kan jadi dipaksa-paksain gitu loh. Karena sekali lagi yang paling tepat adalah memang ini sepenuhnya pertimbangan Presiden Prabowo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, sebagai pemimpin, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian PDIP itu sendiri, kalau saya amati memang pasca pasca amnesti terakhir kan ya, Hmm. manuver yang agak mengguncang di level nasional. Tapi kemudian kan sejak itu kita sama-sama sudah bahas bahwa serangan-serangan yang yang sifatnya DFK itu kan hilang sebetulnya. Hmm. Sejak Sekjen Hasto ini di restore tanggal 14 Agustus sebagai Sekjen. Tapi sejak itu sudah kita saksikan sampai hari ini adalah Hasto yang lain. Hmm. Tidak seperti Hasto yang sebelumnya. Nah kemudian terjadi ini ya kan gunjang-ganjing di ujung bulan Agustus itu. Tapi kalau kita amati kan PDIP relatively quiet ya, diem ya. Hmm. Kita nggak dengar komentar dari tokoh-tokoh PDIP terkait dengan panasnya situasi pada saat itu gitu. Ya. Jadi Malah kelihatannya malah yang muncul waktu itu soal itu siapa? eh, Salah satu orang dekatnya Hasto itu yang bilang bahwa jangan samakan DPR dengan rakyat jelata gitu kan. Terus dia iya menghilang Dedi, itu. iya Dedi Sitorus, Dedi, ya itu kan iya. ramai kan dibicarakan itu. Dedi kemana? Kan dia terus menghilang, gembok akun, terus macam-macam. Jadi yang muncul malah seperti itu dan dimintakan maaf oleh oleh orang PDI Oleh yang lain. Said Abdullah kan. Said Abdullah yang memintakan maaf, dia sendiri nggak tampil gitu. Jadi, Nah tapi itu, di luar itu itu memang nggak ada respon yang seperti Bang Yosef bilang. Ada dari ini, dari Rike. Rike bilang, tapi ya dia bilang jangan hanya DPR dong yang digugat, tapi juga Kemenkeu. Dia bilang gitu soal tunjangan itu, Bang. oh ya, tapi Rike
relatively objektif, proporsional sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai anggota dewan apa yang dia Ya, katakan. Tidak ada unsur DFK seperti sebelumnya gitu yang memanfaatkan situasi yang menyiram bensin di atas api gitu, ya. relatif ya. Nah, Mm-mm. tapi memang tadi kan Anda singgung soal eh, analisis Tempo terkait dengan Ah, dugaan eh, PDIP di balik peristiwa peristiwa panas kemarin itu. ya, Nah, tapi memang kan kalau kita berdasarkan faktanya Pak Presiden Prabowo juga menyinggung ada indikasi makar kan dan mm-mm. terorisme di malam itu ya 31 Agustus dan itu Ya, diucapkan oleh Presiden. Dan sejak diucapkan itu kemudian memang suasana menjadi lebih tegang tapi menurun apa eh, eh, mereda gitu ya. hmm, hmm. Dan ingat pada malam itu juga kan dari sisi yang lain kelompok 212 itu kan menyatakan tunggu komando. Jadi artinya kelihatannya ini ada pihak yang lagi memantau juga. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden sebagai indikasi makar itu bukan omong kosong. Masalahnya itu kan sesuatu yang ada di panggung belakang yang nggak mungkin eh, dibahas gamblang di panggung depan gitu loh. Jadi ini hanya sejauh analisa dan sifatnya pasti spekulatif. Yang tahu persis tentu saja presiden dan entourage-nya gitu loh. Hmm. Tapi bahwa presiden mengatakan itu menurut saya bukan omong kosong, bukan sekedar bluffing, bukan. Ya, ya. Dia menunjukkan arah bahwa ini kekacauan ini punya arah ke sana gitu dan setelah presiden ngomong gitu dan mengambil tindakan tegas untuk menarik batas antara perusuh dan pendemo Hmm. kan relatif kemudian keadaan bisa dikendalikan sebagaimana kita bahas di episode yang lalu gitu loh. Nah, saya kira memang ada kaitan itu. Ada yang menunggu sebetulnya keadaan menjadi objektif sebagaimana diharapkan untuk kemudian dilanjutkan. Tapi ini saya kira kegagalan kedua kalau kita perhatikan upaya-upaya sejenis. Yang terakhir itu kan 212 411 kan di Hmm. era Pak Presiden Jokowi yang sampai Ya. malam-malam dengan timnya dan Pak Jokowi menyatakan memberikan statement persis seperti Pak Prabowo kemarin tanggal 31 kan. Hmm. Jadi artinya membalikan keadaan gitu. Terus puncaknya kalau waktu Pak Jokowi itu justru turun kan ke Monas. Ya. Itu di luar skenario itu. Mm-mm. Di situ ada Brutusnya sebetulnya kalau kita sama-sama tahu siapa yang dimaksud gitu loh. Hmm. Tapi kan ditantangin jalan ke Monas gitu. Ya. Pak Jokowi ngajak Pak Wapres, ini kan protokol udah ditabrak kemana-mana. Itu kan nekat. Tapi Ya. kalau kita lihat gimana Pak Tito, bagaimana waktu itu Kapoldanya betul-betul berusaha menjaga gitu ya. Itu di luar skenario, tapi itulah keberanian Pak Jokowi yang out of the box yang untuk menyelesaikan masalah. Setelah tampil di Monas itu kan relatif keadaan dikuasai gitu loh, kendali dipegang. Sama dengan Pak Prabowo kemarin kalau saya lihat gitu loh. Jadi sebetulnya tanggal 31 itu dan ekspresi Bu Mega juga kita perhatikan kan seperti orang linglung ya. Hmm. Jadi kelihatannya ada yang dia tidak duga, mungkin juga dia tidak tahu bahwa ada manuver yang dibahasakan sebagai makar oleh Ya. Pak Presiden itu mungkin juga beliau nggak tahu karena ada. Dan saya kira itu kaitannya juga juga ke pemberhentian Menko Polkam. Hmm. Nah, terkait soal Menko Polkam itu Bang ada yang bilang bahwa memang Pak BG itu kondisinya lagi nggak fit lah, lagi sakit gitu ya. Terus kemudian makanya nggak muncul, terus tapi juga tidak betul-betul tidak terlibat dalam upaya peredaman itu gitu. Tapi ada yang bilang memang tidak dilibatkan gitu, atau tidak atau menunjukkan sesuatu yang gestur politik yang berbeda gitu. Nah, terus tapi kan setelah itu kemudian muncul gosip atau kabar bahwa yang akan mengganti itu tetap orang yang di endorse oleh Bu Mega gitu, yaitu Pak Mahfud gitu. Tapi ternyata nggak jadi juga. Nah itu gimana Bang? Jadi ini masih terkait soal hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini. Gimana membacanya ini?
Tapi kelihatannya memang kemarin kebetulan ada wartawan di sini ngecek, kan beliau di sini di Sleman rumahnya kan. Hmm, hmm. Sebelum pengumuman tanggal 17 itu kan. Memang Ya, ya. 1 2 hari sebelum itu beliau nggak ada di Jogja. Oh. Jadi ada kemungkinan memang memang ya peristiwa di Pegangsaan tahun berapa itu? 2000 yang 2019 ya? Iya, betul. Ya ya, Di yang anu, nggak, yang rumah kemudian makan. akhirnya Pak Maruf Amin kan jadinya. Iya, iya, iya. Itu terulang lagi kelihatannya gitu loh. Padahal Pak Mahfud udah siap banget itu. Udah siap Udah pakai baju dari putih pagi. kan. Iya. Jadi Dan ada yang yang bilang jadiin kambing PHP hitam jilid itu kan 2. PHP jilid ya 2. ya ya. Gus Romli yang dijadiin kambing hitam yang jadi sasaran Iya. amarah kalau nggak salah. Padahal itu manuvernya Golkar kan. Ya Iya, oke iya. lah. Tapi bukan tidak mungkin bahwa ada yang menggiring itu ke sana dan berusaha untuk menjadikan itu bagian dari negosiasi gitu ya. Tapi definitely sejak sejak statement makar itu sebetulnya kita lihat bahwa selesai sudah. Dan yang tadi disebutkan semua PDIP kan keluar kan, diberhentikan kan. Iya, Baik iya. kader maupun yang terkait diasosiasikan dengan PDIP itu kan sudah keluar. Jadi Iya. menjawab pertanyaan jenengan, apa yang bisa kita baca dari reshuffle ini terkait hubungan Pak Prabowo dengan PDIP adalah ya final, sudah selesai. Jadi ke depan ya memang PDIP sesuai dengan panggung depan yang mereka ucapkan sendiri bahwa mereka adalah penyeimbang di luar pemerintahan ya konsekuen. Memang BPIP kita belum tahu ya apakah akan terkena juga dampaknya. Bu Mega Oke. kan masih ketua kan, masih Ya. chairman di apa pembinaan Pancasila. Kita lihat aja nanti. Jadi ini kalau menurut Bang Yosef, setidaknya untuk saat ini kalau pakai bahasa anak sekarang tuh lo gua N gitu ya Ya, hubungannya. ya, ya. Oh, oke, oke, oke. Karena kan ini menjadi menarik karena kan tadi kan kalau kita lihat trajektorinya ya, trajektori hubungannya itu dinamikanya kan ada approach yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke Bu Mega, terus Bu Mega juga ngasih sinyal-sinyal soal Ya. nasi goreng macam-macam, terus soal amnesti dan seterusnya. Terus tapi dinamikanya kan kok seperti ini. Ini gimana membacanya, Bang? Ya, benefits of the doubt yang kita bicarakan itu kan sudah akhirnya harus harus ada batasnya juga, nggak bisa terus-terusan kan. Hmm. Jadi itu kan sesuatu yang jadi kayak amnesti kemarin gitu ya. Tapi kan kemudian kita tahu dijawab seperti itu yang ujungnya adalah kita baca dari gagal hadir di tanggal 15 Agustus dan di 17 Agustus. Itu kan Ya, sebetulnya muka Pak Prabowo ya. Karena Mensesneknya kan sudah confirm. Itu kan sebetulnya wajah Presiden Prabowo yang ingin merangkul. hmm, Ini statesmanship. Kalau politiking nggak bisa baca ini, susah karena orang politiking bacanya kan you dapat apa, saya dapat apa, langsung ya, seketika, instant. Tapi kalau statesmanship kan nggak seperti itu. Ya itu tadi yang saya katakan benefits of the doubt. Ya ya, sudah ya. dipenuhi aja dulu maunya apa. Tapi dengan begitu kan sebetulnya saya kan mengendalikan Anda dengan saya memenuhi gitu loh. Secara moral kan eh, I'm on the upper hand gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Dan itu nggak bisa dipenuhi oleh Ibu Mega kelihatannya kan. Dan Ya, bukan kelihatannya faktanya. ya, ya. Nah, kalau yang terkait soal tadi, Bang, yang kita singgung berita di Tempo itu bahwa ada yang menganggap bahwa PDIP di belakang Pak Prabowo mendapatkan informasi bahwa ada yang bahwa PDIP berada di balik kejadian kemarin, kerusuhan kemarin, terus kemudian dampaknya pada hubungan Bu Mega dengan Prabowo yang sekarang. Nah, ini saya jadi teringat tadi Bang Yusuf kan menyebut soal bahwa Pak Prabowo menyebut makar gitu ya. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu Andi Wijayanto di salah satu podcast kalau nggak salah di Kompas ya, itu bilang Hmm. tentang bahwa ini bagian dari contoh dari kegagalan intelijen mengidentify angsa hitam. Iya. Jadi angsa hitamnya ini lepas, nggak ketahuan nggak bisa dikontrol, nggak bisa diidentifikasi, lepas dan mungkin saja nggak balik ke sarangnya lagi. Mungkin angsa hitamnya harusnya kan kalau tugas intelijen itu angsa hitam diidentifikasi terus dibunuh, dihentikan gitu. Tapi ini malah justru liar, lepas dan kemungkinan nggak balik ke kandang, yang artinya
hal-hal yang unexpected semacam ini bisa aja terjadi lagi gitu loh. Dengan situasi kondisi yang ke depannya. Gimana Bang Joseph melihat bacaan Ya semacam itu? itu bahasa Andi dari sudut beliau sebagai orang PDIP ya, jangan lupa. Oke. Nah ini kan masalahnya identifikasi Anda, angsa hitamnya siapa gitu loh. Iya, iya. Seolah-olah kan angsa hitam di luar dia. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo bisa jadi, ini sekali lagi spekulatif, justru angsa hitamnya dari sisi Andi Wijayanto dan kawan-kawan. Hmm. Hmm, hmm. Dalam intelligence kan biasa gitu loh. Kita kan lempar batu sembunyi tangan begitu kan, itu hal-hal yang jadi Black Swan ini kan suatu konsep yang sebetulnya akhirnya dipakai karena ada hal-hal yang nggak bisa diidentifikasi. Tapi Ya. kemudian kalau dibahasakan bahwa lepas dan nggak bukannya dibunuh, menurut saya nggak masuk akal gitu. Karena ini Ah. sesuatu yang memang unexpected. Jadi ceritanya dulu angsa itu kan semua putih di Eropa. Ini abad Ya. ke-16 ya. Ya, Itu ya, kan ya. itu kan diturunkan dari cerita itu gitu loh. Baru sampai kemudian seorang seorang peneliti mendarat di Australia, ternyata ada angsa hitam. Dulu Hmm. angsa nggak dikenal ada yang hitam, baru kemudian di abad menjelang abad ke-17 mereka mendarat di Australia, mereka lihat ada angsa hitam sehingga menjadi jargon, menjadi phrase bahwa yang tadinya diyakini tidak ada bahwa semua angsa putih ternyata ada yang hitam. Nah itu Hmm. maksudnya bahwa ada hal-hal yang unexpected. Ya memang nggak bisa selalu kita kita expect ya perkembangan-perkembangan politik itu kan seringkali ya siapa yang expect bahwa akan terjadi si Afan digeruduk oleh mobil itu dan kemudian dampaknya siapa yang expect gitu loh. Hmm. Hmm. Itu kan sesuatu yang memang sulit di expect. Tapi bisa direkayasa, nah tinggal mencari siapa yang merekayasa itu karena Hmm. kelihatan itu rekayasa. Oke. Ya, Ini ya, sekali ya. lagi intelligence ya, analisis itu kan spekulatif ya. Ya, ya. Dan ini memang yang sangat kompeten untuk diminta komentarnya ya Bang Yosef gitu kan. Kanalnya Bang Yosef kan analisis intelijen. Jadi, nah terus itu Bang, soal yang tadi Bang Yosef sudah menyebut selintas sih soal poin kedua yang ingin saya bicarakan ya, tentang hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Soal narasi yang selalu dimunculkan terus, narasi adu domba bahwa selama ini Jokowi cawe-cawe bahwa Prabowo nggak independen gitu ya. Dan ini reshuffle kemarin itu adalah momen yang menunjukkan semakin independennya Prabowo gitu. Terus ya itu orang Jokowi dipretelin satu-satu gitu. Jadi itu kemarin sebelumnya siapa gitu terus di tes case. Terus nanti kemudian berlanjut sampai habis semua. Tapi kan ternyata ini ambrol juga kan narasi ini gitu. Gimana Bang Yosef komentarnya? Ya kalau yang terkait yang disebut orang Jokowi yang ada di dalam kabinet maupun kepala badan tadi sudah kita bahas bahwa itu kan Ya, narasi yang dibangun dengan tujuan tertentu. Tapi memang sebagaimana pernah kita bahas, saya lihat memang yang riding this issue tuh nggak melulu yang ada di sisi oposisi. Ini hmm, kelihatannya ada yang juga berkepentingan yang ada di dalam koalisi. oke. Karena 2029 kan, nah ini kaitannya makanya tadi komentar Pak Jokowi bahwa komitmen Prabowo Gibran tuh 2 periode. Nah ini kita masih harus melihat lagi kok apa reaksinya. Tapi Hmm, koalisi tentu lain melihatnya karena kan 2029 itu kan cerita lain. Kita komit sampai 2029, tapi kan yang mau jadi RI 2 kenapa harus Gibran gitu loh. Saya kira hmm, ini sesuatu yang wajar. hmm, Pertama, politik is about saham ya kan. Nggak punya saham kan sebetulnya. Gibran itu saham politiknya di parlemen yang mana? hmm, Pada akhirnya kan kita dalam politik di Indonesia faktanya saham politik kursi di parlemen itu penting. Representasi mandat rakyat itu penting. Nah ini yang nggak dimiliki oleh Gibran itu fakta gitu. Jadi eh, dalam rangka menuju 2029 wacana ini mulai dimainkan bahwa opsinya nggak hanya itu. Nah ini antitesis dengan yang barusan Pak Jokowi ngomong di Solo bahwa itu 2 periode. Jadi kita mulai lihat kan. Jadi satu sisi ada kepentingan yang menginginkan itu tidak 2 periode, tapi di sisi lain bahwa komitmen seperti itu yang
dikatakan melalui relawan pada saat pencalonan masa kampanye kemarin itulah, masa Ya, apa ya, pemilihan umum. Jadi menarik ini. Jadi memang lihatnya nggak boleh menurut saya ya, tidak harus melulu itu suara oposisi. Memang di dalam koalisi pun sangat masuk akal kalau itu menjadi kepentingan mereka juga. Ya, ya, RI 2 itu kan nggak harus Gibran gitu loh. Di 2009 artinya ya. ya, Kan ya, bisa juga dari PAN dong. Golkar juga mau dong. ya, Ya ya, ya. kan? Demokrat Ya, tentu saja mau juga. betul, betul, betul. Jadi artinya mereka berkepentingan untuk apa? Kalau narasi ini sukses, gitu ya, narasi menceraikan Prabowo Jokowi sukses, Iya, mereka yang diuntungkan, gitu bang ya. betul. Jadi Dan itu wajar, saya ini. kira hitungan politik karena mereka punya saham. Hmm, Faktanya hmm, mereka punya saham kursi di parlemen, sedangkan Gibran tidak mewakili saham apapun. Nah ini yang menurut saya memang harus dijawab melalui teman-teman PSI ya sebetulnya ya. hmm, hmm, Karena itu kan gerbongnya di situ gitu loh. Nah ini memang situasi yang agak, nah ini angsa hitam nih, unexpected hmm. nih. Oke, 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 ya, ya, ya. Nah, terus ini Bang, saya mau kembali ke soal reshuffle ya. Reshuffle yang terbaru karena menurut saya ini menarik untuk tetap menjadi sorotan kita dalam podcast kali ini ya. Kan Menkeu, hal yang menarik yang saya ingin mendapat tanggapan dari Bang Yusuf pertama soal langkah dan kebijakan Pak Purbaya. Nah kalau yang Pak Purbayan ini, nah kalau sisi ini kan ekonomi sudah banyak bahas ya, artinya itu kan Ya, kompetensi mereka. Tapi intinya kita bisa tangkap bahwa selama ini kan concern Ibu SMI itu kan stabilitas rupiah ya. ya. Itu benar-benar jadi kayak semacam apa ya sakral gitu, nggak boleh Hmm. diganggu Economic gugat gitu ya. austerity istilahnya kan, apa itu? Ya ya begitulah ya. Ya, ya. Tapi sekarang mulai geser nih fokusnya ke konsumsi dan investasi domestik di balik manuver 200 T melalui perbankan dan yang 16, berapa 2 T yang melalui apa namanya stimulus fiskalnya gitu loh, ya kan? Nah, kemarin saya lihat presentasinya yang itu kan paket 8, paket 4, paket 5. Ini yang terakhir kan, yang Hmm. jangka pendek nih mau dikerjain. Ya. Ini paralel dengan yang 200 T melalui perbankan. Jadi saya lihat sih, misalnya di paket 5 itu kita bicara bicara job creation. Nah, ini kan secara politik dampaknya kan ini kan menjawab protes-protes yang kemarin itu gitu loh. Jadi 1 juta lapangan kerja di isu koperasi, 80.000 unit. Itu targetnya. Lalu nelayan, kampung nelayan, itu sampai 200.000 tuh. 100 desa 4.000 titik. Terus yang revitalisasi tambak, Pantura 20.000 hektar. Itu 168.000 tenaga kerja. Jadi kita lihat job creation nih. Ini kan Hmm. sosial politik kan, impact-nya Ya. gitu loh. Apalagi ya, eh, modernisasi 1.000 kapal nelayan itu perlu 200.000 lapangan kerja tuh, job Hmm. creation-nya. Hmm. Hmm. Jadi di satu sisi ada yang 200 T digelontorin melalui perbankan, di sisi lain eh, program-program ini untuk membantu menarik apa dari sisi sektorialnya gitu loh, Mas. Hmm. Ini yang Ya. berbeda saya kira yang tidak ada di zaman ketika Sri Mulyani jadi Menkeu. Kalau itu sangat kentara ya. Hmm. Terus IHSG kemarin kan juga mengejutkan ya. Mereka mereka tembus all time high gitu loh. Belum pernah terjadi sebelumnya. All Hmm. time high artinya menembus 8.025 ya poin. Itu tertinggi sejak sejarah IHSG ada. Jadi paling tinggi. Jadi ini juga mengejutkan. Ini kan sektorial ya. Hmm. Hmm. Jadi saya lihat sih tanggapan pasar dan tanggapan dari banyak pihak terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Menkeu Purbaya ini, terutama dampak politiknya dari melalui program 845 ini, menurut saya sesuatu yang ini ya menjanjikan ya. Hmm. 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 Dan ini yang diinginkan Prabowo sebetulnya, yang tidak ada di bawah Sri Mulyani. Ya, Ini ya. fakta. Hmm. Hmm. Di luar soal ada spekulasi mengenai alasan-alasan personal ya yang terkait dengan
Bu Sri Mulyani yang sangat terpukul karena misalnya rumahnya dijarah tapi kok dibiarkan dan seterusnya kan. Tapi kan ini dari segi perbedaan antara Pak Bu SMI dengan Pak Purbaya ini, Iya, kalau Bang Yosef melihatnya ini memang ini jalan lama dengan jalan baru gitu Bang ya. iya, ini kan reshuffle ini kan urusan bangsa dan negara kan. Di satu sisi ada Oke. urusan pribadi yang itulah ya, itu nanti bisa kita diskusikan kenapa dijarah dan sebagainya itu mohon maaf itu jadi remeh-temeh karena kepentingan pembangunan yang utama adalah eh, agenda di balik reshuffle ini. Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya apa sih yang kentara benar memperkuat kontrol atas kabinet yang tadi kita diskusiin. Semakin banyak orang Gerindra masuk, PDIP dikeluarin, tapi at the same time kita lihat semakin banyak orang-orang Gerindra kepercayaan Pak Prabowo masuk sebetulnya. Itu sisi lain yang tadi belum kita bahas. Terus apa lagi? Oke. Pemerintah mendengarkan rakyat. Jadi yang ada masalah dengan judi online lah, yang punya spekulasi kemungkinan KPK apa semua kan keluar tuh menteri-menterinya kan di apa reshuffle. Terus mengatur ulang tim ekonomi dan keamanan ini penting nih. Hmm. Ekonomi yang tadi kita bahas mengenai Menkeu-nya, tapi keamanan juga tadi kita bahas yang soal apa namanya Menko Polkam ini kan harus berjalan bersamaan. Ini kan teorinya Pak Mitro gitu loh, stabilitas dan pertumbuhan. Ini kan soal pertumbuhan nih Prabowo. Nggak Ya. ada lain, sebenarnya dia mau mengejar pertumbuhan. Nah, diskusi bisa panjang, tapi intinya kan pertumbuhannya nih mandek. Nah, ini yang mau tim ekonomi ini yang sekarang melalui 845 lalu 200 triliun di grojok itu kan sebetulnya mau mengejar itu. Ya. Nah, tapi keamanan juga mesti solid sehingga nah ini reshuffle ini kan dua ini yang sebetulnya jadi isu pentingnya kan. Ekonomi, tim ekonomi dan tim keamanannya. Kamtipmasnya lah. Ya. Ya. Nah, terkait soal keamanan, soal isu keamanan, bagaimana Bang Yosef menanggapi wacana tentang reformasi Polri itu? Nah, itu sebabnya, jadi kita melanjutkan diskusi yang lalu bahwa sekarang kan ditunjuk senior nih, sosok senior, Pak Hmm. siapa mantan Wakapolri Doviri. itu, Ya. Dovi, Doviri. Ya. Doviri ya, Ahmad Ya. Doviri ya. Ahmad Doviri. Ya. Itu adik Makayasa 89 loh. Dia 89, Hmm. dia lebih senior tapi dia jadi Wakapolrinya Pak Sigit nih. Oke. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa kalau kita bedah Komjen sekarang itu numpuk tuh di angkatan-angkatan tua macet. Yang muda nggak sulit masuk. Jadi Pak Sigit kan 91. 92, 94 baru ada tapi itu masih sangat sedikit di Mabes. Jumlahnya mungkin cuma satu dua tapi di luar itu juga belum ada. Jadi ada rotasi yang macet gitu loh. Hmm. Dan ini bukan salah siapa-siapa, ini konsekuensi dari motong angkatan. Artinya Kapolrinya dipilih yang muda sehingga yang tua angkatan tua itu nggak bisa jadi Kapolri, tapi dengan konsekuensinya si Kapolri ini harus mengakomodir senior-seniornya ke jabatan bintang 3 kan. Ini sesuatu yang wajar yang harus dilakukan supaya l'esprit de corps-nya apa terjaga gitu loh. Nah, tapi konsekuensinya ya itu jadi Hmm. terjadi mandek. Oke. Nah, Pak Sigit memang sudah 4 tahun berapa? 8 9 bulan ya. Hmm. Udah saatnya memang roda ini digerakkan lagi nih dengan pergantian Kapolri. Pak Sigit Listio itu prestasinya bagus. Nggak ada yang membantah itulah ya. Dan kelihatannya memang chemistry-nya dengan Pak Presiden itu tetap tetap ini ya. Nah, nanti marah-marah nih yang penganut geng Solo marah-marah nih kalau saya ngomong gini. Jadi ini chemistry itu sendiri memang cocok. Tapi tapi ini kan geng Solo, jadi nanti dikemana-kemanain lagi. Iya, iya. Tapi secara Maksudnya, chemistry memang cocok maksudnya, gitu loh. maksudnya Bang Yosef tadi penganut narasi tentang adanya geng Solo gitu, yang marah-marah tadi. Iya, iya. Jadi memakai istilah geng Solo itu kan untuk Ini kan suka bikin menstigma. pusing ya. Jadi itu satu Oke. sisi. Ya. Dan reformasinya, oleh karena itu saya lihat dengan ditaruhnya Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus, saya kira ini jalan tengah gitu loh, ya untuk menjaga soliditas senior ini gitu loh diambil
Pak Doviri sebagai apa ya, menjadi center point untuk reformasi itu gitu loh. Hmm. Sambil dicari solusi bagaimana nih Pak Kapolri yang sekarang nih. Ya kelihatan Hmm. satu sisi kelihatan Pak Presiden masih sangat nyaman, tapi Pak Presiden juga tahu bahwa udah saatnya diganti, jadi dilematis saya kira untuk Pak Prabowo juga gitu loh. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Terus ini bagian akhir dari diskusi kita, Bang. Jadi setelah reshuffle yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Ya, Bacaan Bang Yosef gimana tentang dan ini menjelang setahun Pak Prabowo Gibran kan? Ini kan hmm. Oktober, tentang setahun. Jadi gimana Bang Yosef melihat refleksi ke depannya gimana sebagai closing remarks-nya lah gitu. Silakan. Semakin confirm bahwa tadi memang ekonomi dan keamanan itu menjadi prioritas. Ekonomi itu fokusnya adalah pertumbuhan. Pak Prabowo nggak bisa lain, memang mau pertumbuhan. Karena ya ini kita udah pernah bahas bahwa ini kan panjang ke depan, kita harus nggak boleh masuk dalam middle income trap. Dan middle income trap artinya kita pertumbuhannya harus terjaga. Nah, pertumbuhan yang seperti apa? Kalau dari pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa yang maju, Cina, Korea, Jepang. Jepang itu tahun 60-an, 2 digit loh itu selama 10 tahun. Sekarang memang antara 1-2%, tapi kita perlu kejar yang 2 digit dulu lah untuk mengejar ini ya, apa? Karena kalau kita masuk middle income trap ya selesai. Ini nanti kaitannya ke bonus demografi yang kita bahas. Itu kan satu tarikan nafas gitu, pertengahan 30-an sampai 2040-an. Ini nggak boleh terjadi. Itu sebabnya Pak Prabowo ngotot bahwa pertumbuhan itu is a must gitu. Nah, tapi memang harus ada stabilitas politik. Di satu sisi ini soal koalisi, kita sama-sama udah bahas juga internal gitu koalisi. Di sisi lain memang Kamtipmas itu nggak bisa enggak, harus terjaga gitu loh. Nah, siapapun yang tidak bisa menjamin ini dalam kabinet ya saya kira out. Harus. Nah, terutama yang 8 berapa tadi? 45 itu ya. Ini kan jangka pendek nih. Ya, sampai akhir tahun itu kan itu harus dikawal oleh siapapun dalam kabinet ini, nggak bisa enggak. Ya. Oke, terima kasih Bang Yosef atas diskusinya. Pemirsa, Sama-sama. sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.